Halo teman-teman mahasiswa UT, kembali dengan saya di Kasnatek. Teman-teman, saya mempunyai atau mendapat pertanyaan dari salah satu mahasiswa di komentar video YouTube saya. Pertanyaannya dapat teman-teman lihat dan teman-teman baca sebagai berikut. Mari kita baca pertanyaannya teman-teman. Jadi, selamat malam Pak, adakah tips dari Bapak mengenai cara belajar yang efektif dalam mengikuti tuton ini? Terima kasih Pak, kontennya sangat membantu, terkhusus mahasiswa yang baru bergabung di tuton ini. Jadi teman-teman, mahasiswa ini menyanyikan tentang tips belajar yang efektif untuk tutorial online. Jadi pada dasarnya teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk di UT itu sebetulnya di dalam OSMP dan PKBJJ itu tentu sudah mendapatkan tips atau panduan-panduan yang sangat baik yang disampaikan oleh UT melalui kegiatan OSMP dan kegiatan PKBJJ. Nah, itu memang sangat penting sekali teman-teman. Jadi di sana sudah disampaikan tentang cara belajar, tentang pembagian waktu dan sebagainya. Nah, karena ini pertanyaannya disampaikan melalui video YouTube saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan ini tentu berdasarkan opini saya. Semoga nantinya bisa membantu kalian. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mengikuti perkuliahan di UT, tentu ada berbagai jenis tutorial yang bisa menjadi pilihan kalian, yaitu adanya tutorial tatap muka, atau tutorial online, atau tutorial webinar, atau bahkan tugas mata kuliah. Nah, itu tentu sesuai dengan pilihan kalian pada saat kalian mendaftar sebagai mahasiswa baru, terkait juga dengan jenis layanan yang kalian pilih. Nah teman-teman, khusus untuk teman-teman yang memang memilih layanan di mana dimungkinkan adanya tutorial online, maka inilah beberapa yang saya sampaikan tips belajar efektif di tutorial online. Yang pertama teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa jadwal tutorial online pada saat saya membuat video ini itu ada 8 sesi, di mana per sesi itu waktunya adalah 2 minggu. Tetapi rentang waktu antara sesi 1 dan sesi 2, kemudian ke sesi 3 atau jarak antar tiap sesi itu 1 minggu. Nah teman-teman, tentu mahasiswa harus menyadari bahwa UT itu sistemnya adalah jarak jauh dan terbuka. Ini tentu harus menjadi panduan yang jelas bagi teman-teman, karena memang UT itu bisa ditempuh di mana saja, dengan istilah di sini adalah jarak jauh dan terbuka, di mana teman-teman itu tidak di UT tidak membatasi tentang usia, kemudian tahun ijazah dan hal-hal lain, di mana di sana terprinsip adanya sistem jarak jauh dan terbuka. Itu tentu harus menjadi hal yang sangat dimengerti yang pertama kali ketika teman-teman itu mengikuti perkuliahan di UT. Nah, yang kedua teman-teman, mahasiswa harus menyadari bahwa belajar di UT itu dilakukan secara mandiri. Itu harus teman-teman pahami dengan benar. Jadi mungkin ada perbedaan ketika teman-teman itu melihat pembelajaran di tempat lain. Tetapi di UT teman-teman harus menyadari bahwa perkuliahan di UT pembelajarannya itu dilakukan secara mandiri. Di mana UT memang menuntut inisiatif dan kreativitas dari teman-teman agar teman-teman itu belajar secara mandiri. Artinya teman-teman mempunyai kreativitas dan
langkah-langkah jitu agar teman-teman tetap bisa belajar menjalani perkuliahan di UT. Nah, yang ketiga teman-teman, pasti setiap orang itu harus mampu untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik. Ketika teman-teman itu memang memutuskan perkuliahan di UT, teman-teman itu harus tahu bahwa teman-teman sudah mempunyai satu kegiatan tambahan, yaitu kuliah di UT. Artinya teman-teman harus membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah itu dengan sangat baik. Dan yang keempat teman-teman, mahasiswa harus paham bahwa tutorial online itu adalah bantuan belajar bagi mahasiswa. Jadi harus ada waktu untuk menyiapkan ujian akhir semester atau UAS dengan sangat baik. Jadi jangan sampai teman-teman itu habis waktunya untuk mengikuti tutorial online, sedangkan untuk ujian akhir semester atau UAS-nya itu terabaikan. Itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena tutorial online sifatnya adalah bantuan belajar yang juga penting menurut saya, tetapi ada satu hal yang jangan pernah dilupakan, yaitu UAS atau ujian akhir semester, di mana kontribusi nilai UAS ini tentu sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan tutorial online. Jadi teman-teman itu jangan sampai hanya fokus pada tutorial saja ya, tetapi harus juga memperhatikan persiapan ujian akhir semester tersebut. Nah, yang kelima, pergunakan waktu 2 minggu tiap sesi di Tuton itu untuk menyelesaikan Tuton dan penguasaan materi UAS dari bahan ajar atau buku yang kalian punyai. Nah, di sini teman-teman, saya akan memberikan tips yang ini menurut saya ya, teman-teman boleh memakai, boleh tidak, mungkin bisa membantu kalian. Nah, ini adalah versi yang pertama, ini versi singkatnya ya, di mana kita menganggap, mahasiswa menganggap bahwa waktu tiap sesi itu hanya 1 minggu. Memang pada kenyataannya tiap sesi itu 2 minggu, tetapi rentang atau jarak antar sesi kan hanya 1 minggu. Maka asumsi kita yang pertama ini adalah waktu kalian tiap sesi itu hanya 1 minggu. Nah, pada hari yang pertama, saya menyarankan teman-teman itu langsung mengerjakan kehadiran dan materi yang ada di tutorial online untuk tiap mata kuliah. Selesaikan kehadiran semua mata kuliah, kemudian selesaikan unduh dan baca materi untuk setiap mata kuliah yang ada pada semester berjalan tersebut. Itu hari pertama. Nah, hari yang kedua teman-teman kerjakan diskusi untuk semua mata kuliah dan tugas yang ada jika memang itu ada pada sesi 3 atau 5 atau sesi 7, di mana di sana ada tugas tutorial online. Nah, pada hari yang ketiga teman-teman juga bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas jika memang belum selesai. Kenapa? Karena memang untuk tugas ini kan memang membutuhkan waktu yang lebih lama dari hanya sekedar mengisi kehadiran atau diskusi atau mempelajari materi. Nah, pada hari yang ketiga ini teman-teman dapat pakai untuk melanjutkan tugas dari mata kuliah yang belum selesai. Kemudian yang pada hari keempat, teman-teman silakan kembali mengerjakan tugas jika belum selesai, dan kalian selesaikan jika ada latihan-latihan yang disematkan oleh tutor di dalam tuton mata kuliah tersebut. Ini tentu untuk berlaku untuk semua mata kuliah. Nah, pada hari 1-4 ini saya menyarankan teman-teman bisa menyelesaikan semua kehadiran, materi, diskusi, tugas yang ada untuk semua mata kuliah. Nah, untuk hari yang kelima, keenam, dan ketujuh, teman-teman silahkan manfaatkan waktu itu dengan sangat baik untuk mempelajari bahan ajar atau
buku sesuai dengan mata kuliah yang kalian tempuh pada semester berjalan. Itu sangat penting teman-teman. Jadi kembali saya ingatkan, teman-teman jangan hanya terfokus pada tutorial online saja, tetapi UAS itu harus benar-benar disiapkan. Yaitu caranya adalah dengan cara berusaha untuk menguasai materi yang ada di dalam bahan ajar tersebut dari mata kuliah yang kalian ikuti pada semester berjalan. Jadi 4 hari pertama itu teman-teman selesaikan tuton, 3 hari teman-teman pakai untuk mempersiapkan UAS. Nah, itu kalian lakukan tiap minggu atau tiap sesi. Ini adalah saran saya yang pertama. Nah, teman-teman, untuk saran saya yang kedua yang menurut saya ini menjadi pilihan kedua. Jadi ketika jadwal atau waktu untuk tiap sesi itu adalah kita asumsikan karena yang kita pakai 2 minggu, maka pada minggu 1 di awal, hari 1 sampai hari yang ke-7 misalnya, pada hari yang ke-1 teman-teman bisa mengisi kehadiran pada jadwal tuton untuk semua mata kuliah. Ya, kemudian pada hari yang kedua jika memungkinkan segera unduh dan baca atau tonton materi yang diberikan oleh tutor. Kemudian pada yang ketiga kerjakan diskusi. Ya, kerjakan diskusi. Kemudian pada hari yang keempat, kelima dan keenam itu kita teman-teman pakai untuk menyelesaikan tugas jika memang ada pada sesi 3, 5 atau 7. Kemudian pada hari yang ke-7 teman-teman bisa mengerjakan latihan-latihan atau tes formatif yang mungkin ada pada mata kuliah tersebut. Ya, kemudian pada minggu yang kedua, hari ke-8 sampai ke-14, itu saya tidak menyarankan teman-teman pakai untuk mengerjakan tutorial online. Jadi akan lebih baik jika teman-teman itu mengerjakan tutorial online itu pada minggu pertama dari tiap sesi, yaitu hari ke-1 sampai hari yang ke-7. Sedangkan hari ke-8 sampai ke-14 teman-teman pakai untuk mempelajari materi dari bahan ajar tiap mata kuliah yang kalian ikuti pada semester berjalan tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian pada sesi selanjutnya tentu itu akan bertumpuk antara hari pertama sampai hari yang ke-7 pada sesi kedua dengan hari ke-8 sampai hari ke-14 untuk sesi yang pertama. Nah, itu silakan teman-teman bagi waktu dengan baik. Yang penting teman-teman itu prinsipnya adalah tetap kerjakan tutorial online dengan sangat baik, tetapi jangan pernah abaikan menguasai, mempelajari, memahami, kalian mengerti setiap materi apapun yang ada pada bahan ajar yang kalian punyai untuk setiap mata kuliah. Jadi demikian teman-teman tips singkat dari saya tentang belajar yang efektif di tutorial online. Prinsipnya adalah niat kalian yang tinggi untuk belajar di UT itu kalian sertai dengan pembagian waktu yang sangat baik. Jangan pernah menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas ataupun diskusi atau yang lain. Tetapi juga jangan pernah kalian menunda untuk mempersiapkan untuk ujian akhir semester atau UAS. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.